Romo, suster, ibu bapak, saudara-saudariku sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini, hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, bersama dengan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, kita mengadakan perayaan Ekaristi Misa Requiem. Secara khusus kita ingin mendoakan Bapak Suci Emeritus Benediktus ke-16. Romo, suster, ibu bapak, dan juga saudara-saudariku sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Kalau sejenak kita ingat bahwa kebanyakan dari orang Katolik, sekali lagi, kebanyakan dari orang Katolik itu dibaptis ketika masih kecil, dibaptis tidur, artinya ketika masih bayi. Orang tua merasa cukup ketika membaptiskan anaknya. Terkadang mereka atau orang tua itu mempercayakan yang namanya pendidikan iman, pendampingan iman itu kepada sekolah, yang diantaranya kepada guru agama. Ada juga yang mempercayakan kepada suster, bruder, ataupun juga frater dan romo. Orang tua terkadang merasa tidak mampu untuk kemudian mentransfer iman, pengalaman iman, pendidikan iman kepada anaknya. Sehingga seringkali kita temui yang namanya kerapuan di dalam kehidupan beriman. Ketika seseorang itu berjalan dalam hidup ini, terkadang muncul yang namanya pertanyaan-pertanyaan tentang iman di dalam hidup mereka. Dan ketika seseorang mengalami hambatan dan juga tantangan, tidak ada sebuah jawaban dalam iman mereka, agama mereka. Akhirnya orang kemudian mundur secara teratur. Penting bagi kita untuk senantiasa mengedepankan yang namanya katekese atau pengajaran iman. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Ketika kita itu mungkin di dalam pengalaman hidup sehari-hari muncul sebuah pertanyaan berkaitan dengan Tuhan, kita bisa mencari sebuah dasar untuk menjadi pegangan bagi kita. Mungkin juga kita bisa membantu saudara maupun saudari kita, anak-anak kita yang bisa jadi gagap di dalam iman, kurang pengetahuan imannya, itu tentang ajaran-ajaran iman. Supaya orang itu tidak hanya sekedar beriman saja, tetapi tidak tahu dasar dari imannya. Karena apa? Kalau orang hanya sekedar beriman, dia bisa membabi buta karena iman dan kepercayaannya. Tetapi juga ada ketika orang itu beriman tetapi tidak tahu dasar dari imannya, orang kemudian meninggalkan imannya. Dari mendiang Paus Emeritus Benediktus ke-16 kita melihat sosok dan juga figur yang terus-menerus di dalam hidupnya merenungkan Tuhan Yesus, merenungkan imannya. Dia senantiasa membaca kitab suci dan juga ajaran-ajaran resmi gereja untuk kemudian menegaskan sekali lagi iman akan Tuhan Yesus. Sehingga itu menjadi nampak di dalam pengalaman hidupnya. Ketika ia merasakan kerapuhan di dalam hidup, ketika ia kemudian mundur dari jabatannya sebagai paus yang kemudian digantikan oleh Paus Fransiskus, kita bisa melihat kerendahan hati dan di tengah kelemahan, sakitnya, usianya, dia mengisi waktu dengan doa dan senantiasa belajar untuk tetap beriman hingga pada akhir hidupnya. Semoga kita pun berani untuk senantiasa meneladan beliau, untuk terus-menerus belajar tentang iman kita, supaya akhirnya kita tahu pendasaran dari iman dan kita berani untuk mewartakan iman seperti halnya yang beliau lakukan. Mari kita bawa di dalam doa. Semoga Allah yang Maha Rahim dan Maha Kasih berkenan menyambutnya di dalam kemuliaan abadi di surga.
Berkat Allah melimpah atas diri kita, komunitas dan keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.